Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teknik atau metode dalam menganalisis wacana dalam kerangka perspektif gender. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang kritik sastra feminis. Nah, pertemuan kali ini ada satu cara untuk bagaimana kita mampu mengaplikasikan kritik sastra feminis. Dalam hal ini dengan menggunakan analisis wacana. Baik, rekan-rekan sekalian, yang pertama kali harus diketahui yaitu apa itu analisis wacana, ya. Kemudian mengapa penting dalam penelitian perspektif gender, ya. Kenapa bukan metode atau pendekatan yang lainnya? Mengapa analisis wacana dianggap penting dalam penelitian perspektif gender? Jadi kalian yang memiliki rencana studi, ya, yang akan menganalisis gender, ini perlu diperhatikan sebagai pertimbangan pendekatan dalam mengerjakan tugas akhir kalian. Nah, kemudian melalui analisis wacana, isu-isu apa saja yang dapat digunakan, ya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara kerjanya? Ini akan kita bahas pada materi kali ini. Baik. Definisi analisis wacana ini didasarkan pada hubungannya dengan kekuasaan. Jadi wacana itu dapat dipahami sebagai suatu ujaran-ujaran, ya, atau pembicaraan atau topik-topik yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan yang diduga disalahgunakan, ketidakadilan dan dominasi yang dapat muncul di dalam teks, tuturan ataupun gambar dalam konteks sosial dan politik, ya. Jadi ini analisis wacana ini merentang pada kekuasaan, ya. Kekuasaan yang terkadang tersembunyi di dalam teks. Nah, tentunya sebagai sastra, ya, sebagai mahasiswa sastra, kajian utamanya itu berada pada dalam teks, ya. Nah, di teks ini yang kalian kaji ini menelusuri kekuasaan-kekuasaan yang kira-kira di dalamnya itu disalahgunakan. Tuturan atau ujaran, gambar, ya, dalam konteks sosial dan politik. Nah, analisis wacana melihat bagaimana bahasa itu sebagai praktik sosial, ya. Bahasa dianggap sebagai praktik sosial. Ketika kita berbicara tentang praktik sosial, tentu hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu tidak netral, ya. Bahasa itu tidak netral. Kenapa? Karena di dalamnya tadi ada kekuasaan, di mana kekuasaan, ya, itu tentu ada represi dan ada yang terepresi, ada yang didominasi dan ada yang mendominasi. Nah, ya. Nah, kemudian apa sih yang membedakan teks dan wacana? Ya. Jadi teks itu apa yang tertulis. Jadi naskah, novel ataupun cerpen atau puisi yang kalian baca itu adalah bentuk teksnya. Sedangkan wacana adalah apa yang dibalik teks itu. Artinya apa? Ada kekuasaan yang menentukan atau mempengaruhi bagaimana teks itu muncul, merespon apa, dan kemudian bagaimana teks tersebut direspon, ya. Nah, seorang penyair kemudian berbicara tentang A, dia menuliskan tentang A. Yang tertulis itu adalah teksnya. Tetapi kenapa penyair itu menulis tentang A, itu merupakan lingkaran wacana.
Ya, kenapa penulis tersebut mengangkat isu A? Ya, kenapa bukan isu B, isu C, atau dan lain-lain? Kemudian bagaimana teks tersebut direspon? Ada yang biasa saja, ada yang terlalu dianggap sebagai sebuah ancaman, ya. Ada juga yang mungkin menganggap sebagai bentuk hanya bentuk kreativitas, ya. Nah, sebuah diskurs atau wacana bukanlah bahasa atau teks, ya, tetapi struktur spesifik dari statement-statement, terminologi, kategori, dan kepercayaan yang dikonstruksi secara historis, sosial, dan institusional. Jadi sebuah wacana itu bukan tentang bahasa atau teks, ya, tetapi struktur spesifik. Artinya apa? Nah, pada slide yang sebelumnya disebutkan bahwa di balik teks itu, ya, di balik teks itu ada struktur-struktur spesifik mengenai satu topik, yang mana topik itu dipercaya secara historis, ya, mempengaruhi secara historis kondisi sosial dan terinstitusionalisasi. Misalnya perempuan, ya, perempuan. Nah, terminologi atau kata perempuan ini, ya, memiliki makna tersendiri dalam satu masyarakat, ya. Dalam masyarakat A misalnya, perempuan itu dipahami atau dinilai sebagai makhluk Tuhan yang terbatas pada aspek biologisnya, yaitu reproduksi. Jadi manusia adalah makhluk Tuhan untuk bereproduksi. Ada misalnya, ya. Kemudian pada masyarakat B, perempuan justru dipahami sebagai sebuah tabu, ya, dipahami atau dinilai sebagai sebuah kesialan, ya, malu. Nah, itu perempuan. Nah, dipahami seperti itu secara historis dan sosial dan terinstitusionalisasi, sehingga yang terjadi dalam masyarakat B mengenai perempuan itu dia tidak memiliki kelebihan atau menjadi masyarakat kelas 2. Lain lagi di masyarakat C, ya. Lain lagi di masyarakat C yang seperti itu, yang kemudian yang dianggap sebagai sebuah wacana, ya. Contohnya dalam sebuah poligami di sini, ya. Nah, poligami itu dapat menjadi sebuah wacana. Ada yang menganggap itu boleh, sedangkan yang lainnya menganggap tidak boleh, ya. Nah, seperti dalam masyarakat religius, ya, mengatakan bahwa poligami itu dianjurkan, tetapi dalam pemerintahan seorang ASN itu tidak diperkenankan untuk berpoligami. Nah, jadi berbeda, ya. Nah, dalam masyarakat feminis misalnya, poligami itu satu bentuk dominasi patriarki, ya, menjadikan perempuan itu sebagai kapital dikumpul. Makin banyak istri, maka laki-laki dianggap sebagai paling maskulin, ya. Itu ada perbedaan sudut pandang untuk satu topik yang sama. Nah, elaborasi makna itu melibatkan konflik dan kekuasaan, seperti yang saya sebutkan tadi, ya.
Jadi misalnya masyarakat mengenai topiknya poligami, yang satu mendukung, yang satu menolak keras, yang satunya mengatur. Ini konflik ini semuanya, ya. Nah, kemudian di blow up di media, tampillah di televisi-televisi, kemudian dengan penampilan itu ada usaha-usaha untuk menjustifikasi atau menilai satu dengan yang lain, ya. Di Twitter misalnya paling sering itu satu isu diangkat kemudian dikomentari. Nah, makna-makna tersebut dikontestasikan dalam field of force, yaitu media, ya, media televisi, Twitter, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, sebagai sebuah kritik diperlukan dalam analisis wacana untuk menjaga jarak dengan data. Ya. Jadi, jangan sampai kita terlibat, kita harus melihat secara utuh apa-apa saja sih topik ini yang kemudian berkaitan dengan struktur-struktur yang ada. Ya, pemaknaan-pemaknaan yang lain yang muncul dalam satu topik tersebut. Nah, bisa saja melalui kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, mengenai masalah kualitatif dan kuantitatif ini itu ada di pembahasan mengenai metode atau mata kuliah metode, ya. Nah, apa-apa isu yang bisa diangkat seperti isu-isu kontemporer, violence, ya, kekerasan dan agama harus dilihat dari berbagai perspektif. Nah, ini luas, harus dilihat dari berbagai perspektif. Sejarahnya bagaimana, sosialnya, ideologinya bagaimana, ya. Kekerasan di ranah privat, misalnya hubungan antara suami dan istri, etnisitas, ya. Misalnya suaminya itu beretnis A, istrinya beretnis B. Ya, suaminya kelas A, ya, priai misalnya, sedangkan istrinya mungkin dari kalangan rakyat jelata. Gendernya, ya, situasi ekonomi, satu kaya, satu miskin, dan lain-lain. Misalnya contohnya kalau kalian cari itu pernah viral, ya, perkawinan Syekh Puji itu. Jadi dia menikahi seorang tokoh agama di suatu daerah di Jawa Tengah, itu menikahi santrinya yang di bawah umur dan dianggap biasa-biasa saja, ya. Ada juga kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, ya. Jadi analisis wacana yang digunakan dalam perspektif gender itu tidak hanya terbatas pada gender tertentu, tetapi juga bisa dikaji dalam ranah kelompok, ya, antara mayoritas dan minoritas, ya. Nah, konteksnya pun situasi, kondisi, peristiwa-peristiwa harus dipertimbangkan, ya. Misalnya situasinya kapan nih, kondisinya kapan, tentu itu akan berpengaruh, ya. Ya, aktor-aktornya siapa, ya, siapa yang berbicara tentang apa, kapan, di mana, dan lain-lain. Misalnya seorang warga menyatakan A terhadap satu topik, misalnya seorang bapak bernama anggap ya bernama Akbar, warga di dusun A, berbicara dan menyatakan pendapatnya tentang perempuan. Itu berbeda, ya, itu berbeda saat seorang tokoh masyarakat, misalnya wali kota, menyatakan pendapatnya tentang perempuan. Itu berbeda. Itu juga harus dipertimbangkan. Karena ada perbedaan modal di situ. Satu warga biasa dan satu tokoh atau pejabat publik. Ya, seorang presiden menyatakan tentang perempuan,
itu berbeda dampaknya ketika seorang mahasiswa mungkin yang menyatakan perempuan, padahal topiknya sama. Yang membedakan adalah kapasitasnya, satu sebagai pimpinan negara, sedangkan yang satu sebagai warga negara. Nah, hal yang lain yang harus dilihat di sini bahwa wacana itu dianggap sebagai produk sejarah. Ya. Jadi memahami konteks sejarah sangat penting. Sejarahnya bagaimana sih perempuan? Apakah dari awal sudah seperti itu atau ternyata tidak? Ya. Misalnya dalam satu penelitian bahwa dalam masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa, perempuan itu dulunya memiliki peran yang begitu vital dibandingkan laki-laki. Ya. Jadi dia memiliki peran yang begitu vital. Namun pengaruh kedatangan bangsa Eropa, ya, kemudian agama, kemudian modernisasi, itu secara perlahan mendegradasi posisi perempuan. Nah, artinya apa? Ada kontinuitas dan diskontinue. Yang diskontinue itu merupakan peran yang vital itu tidak berlanjut, tetapi kemudian yang berlanjut adalah perannya yang makin terdegradasi. Itu. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan itu dominasi. Siapa sih yang ingin berupaya menguasai usaha koersif, ya? Mendominasi, siapa sih yang lebih diuntungkan dari sebuah konflik ini? Nah, kemudian juga ada hegemoni, usaha untuk menyalurkan ide. Bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya sebuah ide itu dapat berterima, dianggap wajar, dimaklumi oleh masyarakat. Ya, dengan menerbitkan undang-undang, hukum, kemudian diberikan mata pelajaran tentang itu, kemudian dari institusi agama dikeluarkan fatwa, ya. Nah, sehingga apa? Hal yang kemudian tadinya ditentang itu secara perlahan diterima, itu usaha hegemoni. Nah, melalui ideologi state apparatus dengan istilahnya Althusser itu, ya, secara perlahan. Nah, arena kekuasaan atau field of force atau media itu digunakan untuk sebagai bentuk usaha meresistensi atau merubah. Sehingga yang harus diperhatikan yaitu aktor-aktor sosial. Siapa sih kreator wacana dalam arena kekuasaan? Siapa yang sangat berperan? Ya, dalam sebuah novel misalnya ada ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, om, tante, ya, tetangga. Nah, siapa sih di sini yang paling berperan? Itu yang harus diperhatikan, ya. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan secara interdisipliner, ya, melalui kajian teks, ya, naratologi juga bisa, sosiologi sastra juga demikian. Jadi tidak dapat dilakukan hanya dalam satu perspektif, ya. Kemudian ada relasi kuasa di antara aktor-aktor religius, ya. Sehingga pendekatannya adalah problem oriented, ditemukan masalahnya. Masalahnya apa nih di sini nih? Itu yang kemudian dikaji melalui level analisis, ya. Studi dengan cara ini merupakan gabungan
antar berbagai macam studi. Namun untuk tahap awal kalian sebagai tugas akhir tidak perlu terlalu banyak ya. Jadi mungkin hanya satu pendekatan aja. Misalnya analisis wacana, konteks historis, tidak perlu sosiologisnya ya. Nah, meskipun hanya disinggung saja tetapi tidak perlu. Untuk mengetahui apa? Tujuannya untuk memahami ideologi pembaca, penutur, penulis, kemudian struktur wacana dan struktur masyarakat, untuk menemukan relasi sosial ya. Dalam sebuah novel itu, kelas itu ada apa saja, gendernya, mungkin religionnya, bagaimana etnisitas yang di dalam novel ini, apakah cuma satu etnis atau justru ada etnis yang lain. Nah, kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi tidak hanya grup dominan yang memiliki ideologi, tetapi juga grup terdominasi atau grup yang direpresi juga memiliki ideologi yang digunakan. Baik, begitu rekan-rekan sekalian ya. Ini untuk pengantar saja, untuk merefresh yang mungkin di antara kalian ada yang berminat untuk pengkaji gender. Nah, salah satu tawarannya itu melalui analisis wacana ya. Adapun hal-hal yang mungkin tidak kalian mengerti pada penjelasan yang singkat ini, kalian bisa simpan nanti pada saat tatap muka langsung. Kalian bisa menanyakan kepada dosen yang mungkin mengampu mata kuliah metode penelitian ya, atau juga kepada saya. Demikian rekan-rekan video pembelajaran ini, saya harap dapat berterima. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.